Hai guys, kita jumpa kembali. Kita akan membahas rahasia bagaimana elit keuangan global menciptakan dan menyembunyikan kekayaan. Ada segelintir orang yang sangat kaya, begitu kayanya sehingga bisa kasih utang pada negara-negara, termasuk negara adik kuasa. Para elit ini tidak cari duit, tapi menciptakan kekayaan dan menyembunyikannya, sehingga hampir semua orang tak sadar. Karena rakyat nggak sadar, mereka bebas merdeka mengatur pemerintah dari belakang layar. Istilahnya deep state. Kita nggak mungkin mengalahkan mereka secara ekonomi. Gimana kalau kita ikuti saja cara mereka dalam menciptakan kekayaan untuk keuntungan dan kebaikan kita sendiri? Jika Anda ingin tahu bagaimana para elit menciptakan kekayaan dengan begitu mudahnya, tanpa risiko rugi, sehingga cara tersebut mungkin bisa Anda gunakan untuk menciptakan kekayaan bagi Anda ataupun negara kita. Silakan simak serial video dan channel ini. Menurut penelitian Oxfam yang merupakan bagian dari Oxford University, 1% penduduk dunia kekayaannya hampir 2 kali lipat dari 99% penduduk dunia lainnya. Wow, 1% penduduk 2 kali lebih kaya dari 99% lainnya. Yang 1% penduduk ini benar-benar kaya, sampai 7 turunan pun nggak ada habisnya. Sementara yang 99% penduduk cuma berharap jadi kaya. Kebanyakan orang kerja keras seumur hidup tanpa sadar bahwa mereka memang nggak bakal jadi kaya. Apakah betul 1% penduduk bisa lebih kaya dari 99% penduduk lainnya? Mari kita buktikan. Ambil contoh si kelompok 1% itu, Elon Musk. Kekayaan bersihnya 326 miliar dolar atau sekitar 5.200 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan GDP kota Jakarta, 3.400 triliun rupiah atau sekitar 209 miliar dolar. Terbukti, satu orang Elon Musk kekayaan bersihnya jauh lebih besar dari GDP kota Jakarta yang berpenduduk 11,4 juta orang. Ini sih bukan 1% penduduk. 1% itu kan 1/100. Ini 1/11,4 juta atau 0,00001%. Jadi 0,00001% penduduk lebih kaya dari 99,999999% penduduk lainnya. Lebih parah. Itu pun tidak apple to apple. Kekayaan bersih itu adalah total aset dikurangi total utang atau kewajiban. Sedangkan GDP adalah pendapatan kotor setahun. Labanya pasti jauh di bawah itu. Ini baru satu orang Elon Musk, orang yang lahir tahun 1971. Belum sekelas para iblis yang sesungguhnya, pentolan elit global seperti Rothschild yang sudah super kaya sejak 250 tahun lalu, Rockefeller, JP Morgan, dan lain-lain. Mereka adalah dinasti. Sedangkan Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates adalah anak kemarin sore, OKB, dibanding para pendiri elit global. Bill Gates kalau mati nggak ninggalin apa-apa buat anak-anaknya. Memang yang suka pamer itu biasanya OKB. Sedangkan para pendiri elit global tidak tercantum namanya dalam daftar orang-orang terkaya dunia. Jangan tanya Google, Wikipedia, ChatGPT, dan lain-lain. Itu media milik mereka, sudah disetel. Iblis memang tidak kelihatan. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Pertanyaannya, bagaimana caranya Elon Musk, Bezos, Zuckerberg, Bill Gates yang bukan anak orang kaya tiba-tiba bisa melejit sekaya itu? Orang cuma lihat sektor real yang mereka kerjakan. Tesla, Amazon, FB, Microsoft, dan lain-lain. Itu cuma sebagian aja, sektor real. Modalnya dari mana? Cara menciptakan dan menyembunyikan kekayaan yang sesungguhnya bukan dari sektor real, tapi dari sektor tidak real alias sektor keuangan. Cuma dia lagi, para elit keuangan global. Rahasia elit global menciptakan dan menyembunyikan kekayaan yang akan kita bahas dalam serial video ini adalah pengetahuan yang tak diajarkan di sekolah, tak pernah diberitakan oleh media, dan tak pernah dibahas di seminar-seminar. Itu sebabnya kalau ditanya, 99% orang nggak sadar. Termasuk para guru, dosen, doktor, profesor, bahkan bankir konvensional pun nggak akan sadar. Padahal data dan angkanya ada di depan mata.
Mari kita buktikan, bank sentral adalah satu-satunya lembaga di suatu negara yang punya hak monopoli untuk mencetak uang serta menentukan suku bunga. Kalau di Indonesia, bank sentral itu Bank Indonesia atau BI. Jadi, yang namanya presiden, pemerintah, DPR nggak punya hak untuk nyetak duit. Hak tersebut secara monopoli dipegang oleh bank sentral yang independen dari pemerintah dan rakyatnya sendiri, tapi dependen pada institusi asing seperti World Bank, IMF, serta para konsultan asing. Inilah kunci kekuatan elit global di seluruh dunia. Sekarang, silakan Anda buka laporan tahunan Bank Indonesia. Di bagian neraca, liabilitas dilaporkan uang rupiah dalam peredaran adalah sebesar 1.100 triliun rupiah. Itu adalah uang kertas dan koin yang resmi diterbitkan dan diakui dalam buku neraca BI. Kemudian, Anda buka statistik BI pada periode yang sama. Dilaporkan di situ, uang dalam peredaran atau M2 8.800 triliun rupiah. Ini beda ya, yang di atas itu laporan keuangan resmi dalam bentuk neraca. Yang di bawah ini statistik, bukan laporan keuangan resmi. Artinya apa? Artinya, ada uang rupiah yang beredar di Indonesia sebesar 7.700 triliun rupiah, tapi tidak dilaporkan dalam laporan keuangan BI. Kenapa? Karena memang tidak diterbitkan oleh BI. Kalau diterbitkan oleh BI, sudah pasti dilaporkan di neraca BI. Bayangkan, ada 7.700 triliun rupiah uang beredar tidak masuk dalam neraca BI, karena memang bukan diterbitkan oleh BI. Terus yang terbitkan siapa? Dan yang menikmati siapa? Anda sudah pasti tak punya akses ke situ. Jadi, sementara Anda susah payah banding tulang cari uang, para elit keuangan ini bukan cari uang, tapi menciptakan kekayaan dan menyembunyikannya. Sesuai judul serial video